Saya teringat Syekh Amul Hasan rahimahullah. Tiap habis asar itu mesti beliau ini duduk zikir bersama orang-orang tua di Nizamuddin sampai maghrib. Sudah begitu itu. Bahkan dalam perjalanan, dalam pesawat terbang ya beliau bikin majelis zikir. Nah ini perlu kita renungi ini fadilah-fadilah waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Yata'aqabuna bergiliran. Maksudnya yata'aqabu umumnya. Namanya ini lughat akalunil baraghis itu. Yata'aqabuna bergiliran fikum di dalam kamu semua malaikatun bil-laili, malaikah di dalam waktu malam, wa malaikatun bin-nahar dan malaikat pada waktu siang. Jadi ada malaikat yang tugas malam, ada malaikat yang tugas siang. Allahu Akbar. Sedangkan para malaikat itu nggak pernah capek, sebetulnya nggak perlu giliran. Kenapa kok giliran ini? Di antara hikmahnya adalah untuk memberitahu kepada kita bagaimana kemuliaan seorang manusia di sisi Allah dan bagaimana keagungan amal manusia itu di sisi Allah. Sehingga ada malaikat siang, malaikat malam yang mengawasi manusia ini dan melaporkan seluruh amalannya kepada Allah. Sedangkan Allah tidak perlu laporan sebetulnya. Wa yastami'una dan mereka berkumpul fi salatil fajri di dalam salat fajar. Di waktu salat subuh itu malaikat siang, malaikat malam itu kumpul. Wa salatil asri dan pada waktu salat asar. Allah. Jadi yang dari atas, dari bawah kumpul, yang dari atas tugas ke bawah, yang dari bawah tugas ke atas. Sumaya arju kemudian naik alladzina batu malaikat yang menginap, yang bermalam fikum di dalam kalangan kamu. Fayas'aluhum maka bertanya kepada mereka malaikat yang jaga malam, Rabbuhum Tuhan mereka, wa huwa a'lamu bikum sedangkan Tuhan kamu lebih tahu mengenai kamu. Tuhan sudah lebih tahu tapi bertanya ya tadi untuk menampakkan bagaimana kemuliaan amalan hambanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu dalam keadaan apa? Kaifa taraktum dalam keadaan apa kamu meninggalkan ibadi, hamba-hambaku. Hamba-hambaku kamu tinggalkan dalam keadaan ngapain mereka? Fayaquluna maka para malaikat yang tugas malam itu mengatakan taraknahum, aku meninggalkan mereka wahum yusallun sedangkan mereka dalam keadaan salat. Wa atainahum kan kami datangi mereka wahum yusallun sedangkan mereka juga masih sholat. Jadi malaikat ini laporan apa adanya aja ya. Pokoknya kami datang mereka ini ya masih sholat, kami tinggalkan ya sedang sholat. Yang selain itu ya nggak tahu saya. Rawahul Bukhari, rawahu menceritakan hadis tersebut Al-Bukhari wa Muslim, Bazada Ibnu Huzaimah fi riwayatin lahu binahwi seperti hadis tersebut.
faghfir lahum yaumaddin. Faghfir maka ampunilah lahum untuk mereka yaumaddin pada hari kiamat. Ya Allah. Jadi maksudnya hadis ini untuk supaya kita ini memperhatikan waktu asar, waktu subuh itu. Jadi kalau kita ini menjaga sholat asar, sholat subuh itu, maka laporan-laporan malaikat kepada Allah itu senantiasa laporannya baik-baik. Dan ini sehingga akan menjadikan kita ini diridhai oleh Allah. Di langit sana orang-orang atau malaikat-malaikat itu senantiasa membicarakan kebaikan-kebaikan kita. Ini satu contoh saja lah, ini satu gambaran biar kita ini mudah untuk memahami kepentingan perkara ini. Bagaimana kita menjaga waktu subuh, waktu asar. Inna sholatal fajri kana masyhuda. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi kalau ada seorang utusan raja datang ke kampung kamu, menemui kamu, ya kan? Dan kemudian utusan tadi melihat kamu itu dalam kerja-kerja yang disukai oleh raja tadi. Kemudian utusan raja tadi balik ke istana, ngelaporkan kebaikan-kebaikan kamu, didengar oleh menteri-menteri yang lain, ya. Pembesar-pembesar yang ada di istana dengar semua bahwa fulan sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk kerajaan. Maka bagaimana kira-kira? Tentu kita gembira kan? Dan alamat kita ini akan bernasib baik kan? Karena orang-orang istana itu pada bicara kebaikan-kebaikan kita. Nah ini Allah tidak serupa dengan makhluk, ya. Tetapi ini Allah mengirim malaikat dan sebagainya itu untuk memberitahu kepada kita supaya kita ini bersikap yang benar gitu. Jadi kalau malaikat-malaikat yang tugas siang, tugas malam, laporan kepada Allah bersama malaikat-malaikat yang lain, cerita kebaikan kita saja di langit sana. Maka tentu ini akan mendatangkan nasib-nasib baik untuk kita. Maka pagi itu untuk zikir, ya. Habis asar sampai maghrib, subuh sampai isyraq, asar sampai maghrib, wasyabbih bil asyi wal isyraq. Ya. Ini adalah merupakan amalan orang-orang dulu. Maka setan itu pandai menipu umat Islam sekarang. Ya. Kalau pagi itu lari pagi, ya, bukan dzikir, ya. Dibarengi musik lagi, ya. Sore minum kopi, barengi musik lagi, ya. Ini alamat ini kalau nggak turun batu dari langit sudah untung ini, ya. Karena waktu-waktu yang mulia, waktu pertemuan para malaikat malah mengadakan pertemuan dengan setan, ya. Allahu Akbar. Maka para ulama-ulama dulu itu pagi dengan habis asar itu betul-betul digunakan
untuk amalan, gitu, untuk amalan. Saya teringat Syekh Amul Hasan rahimahullah. Tiap habis asar itu mesti beliau ini duduk zikir bersama orang-orang tua di Nizamuddin sampai maghrib. Sudah begitu itu. Bahkan dalam perjalanan, dalam pesawat terbang ya beliau bikin majelis zikir. Nah ini perlu kita renungi ini fadilah-fadilah waktu itu.